Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bikin ide jualan lagi. Ini cocok banget dijual di sekolah-sekolah atau di kantin. Ini rasanya betul-betul enak, lembut, lumer di mulut. Gak hanya dijadikan ide jualan, ini cocok juga ya untuk dijadikan ide isian toples untuk keluarga tercinta atau untuk sajian lebaran nanti. Bikinnya super gampang dan bahan-bahannya mudah didapatkan dan simple pastinya ya. Gak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja ke resepnya. Langkah pertama, ini bakal aku sangrai 400 gram tepung tapioka. Kemudian masukkan 3 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Ini dimasak menggunakan api yang sedang cenderung kekecil aja supaya tepungnya nggak mudah gosong. Ini dimasak sampai tepungnya itu betul-betul ringan dan daun pandannya mengering. Nah, kalau daun pandannya sudah mengering, contohnya itu seperti ini. Kalau kita remas, dia bakal hancur. Ini tandanya sudah cukup ya, tepungnya sudah matang dan nggak bau langu atau nggak bau tepung lagi. Nah, untuk daun pandan yang kering ini boleh disisihkan atau dibuang aja ya. Langkah selanjutnya, masukkan 3 saset susu Denkau. Ini pakai yang putih. Kemudian aduk merata, pakai spatula aja ya, karena ini tuh tepungnya masih panas banget, jadi hati-hati. Setelah kedua bahan ini tercampur merata, masukkan 300 gram susu kental manis. Setelah itu aduk lagi ya. Nah, ini aku masih pakai spatula karena tepungnya masih panas. Langkah selanjutnya, masukkan air putih matang. Nah, untuk air putihnya dimasukkan sedikit demi sedikit pakai sendok seperti ini ya, supaya nanti adonannya ini nggak terlalu kelembekan. Nah, karena tepungnya sudah mulai hangat, jadi aku mau ngadoninnya pakai tangan aja, tapi aku pakai sarung tangan. Nah, ini diaduk sampai semua bahan tercampur merata. Semisalnya masih terasa kering, boleh ditambahkan air putih. Tapi ingat ya, dimasukkan air putihnya ini sedikit demi sedikit supaya nanti adonannya ini nggak terlalu kelembekan. Jadi untuk total air putih yang aku gunakan, di sini aku menggunakan 5 sendok makan. Ini bisa kurang, bisa lebih, tergantung keadaan tepung kalian masing-masing ya. Nah, adonannya aku pindahkan ke dalam mangkuk dan aku aduk rata sampai adonannya ini kalis. Setelah itu aku bagi menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian aku kasih perasa. Nah, ini nggak harus pakai perasa ya. Teman-teman juga boleh menggunakan pewarna aja. Jadi nanti rasanya original, rasa susu. Karena di sini aku pengen rasa-rasa, jadi aku kasih perisa. Nah, di sini aku menggunakan rasa melon, rasa nangka, stroberi, dan anggur. Setelah itu bulat-bulatkan kecil-kecil. Untuk satu bulatan kecilnya aku timbang sebesar atau seberat 10 gram. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya timbangan, boleh dikira-kira aja seperti ini. Nah, ini langsung aja ya diselesaikan semua warnanya. Tips dari aku supaya bola-bola susu ini tahan lama, di sini mau aku oven dulu bola-bola susunya. Nah, di sini aku ngovennya nggak terlalu lama. Aku ngovennya itu di suhu 120 derajat selama 10 menit, tapi sebelum itu ovennya sudah aku panaskan. Sambil menunggu si bola-bola susunya di oven, di sini mau aku bikin balurannya. Siapkan 1 bungkus susu bubuk Denkau, kemudian masukkan sekitar 2 sendok makan gula halus, aduk rata. Nah, ini untuk balurannya. Setelah 10 menit, ini bola-bola susunya bisa dikeluarkan dari oven, kemudian dinginkan terlebih dahulu. Jangan pas masih panas langsung dimasukkan ke dalam baluran yang udah dibikin tadi, takutnya nanti gula pasir atau gula halus ya, bukan gula pasir. Gula halusnya mencair karena suhu bola-bolanya panas. Nah, kalau sudah dingin, boleh langsung dimasukkan ke dalam balurannya. Kalau dirasa ini agak susah dilepas dari nampannya, ini bisa dibantu sedikit kita congkel menggunakan pisau ya. Nah, ini sebenarnya nggak harus di oven. Pas dibulat-bulat bisa langsung dibaluri ke susunya atau ke balurannya. Tapi sudah aku pastikan bola-bola susu yang nggak di oven itu nggak tahan lama. Cukup seminggu aja dia tuh udah berjamur. Jadi untuk
penjelasan tahan lamanya itu seberapa dan simpannya itu di mana, kalian boleh cek di kolom deskripsi ya. Nanti aku jelaskan cara penyimpanannya dan ketahanannya. Untuk teman-teman yang mau dijual, boleh dimasukkan ke dalam wadah seperti ini, cup ya. Ini ukurannya kecil, isinya tuh sekitar 9. Ini jangan lupa dikasih stiker supaya lebih cantik, atau misalnya teman-teman mau pakai stiker jualannya juga lebih bagus dan lebih menarik ya. Untuk balurannya tersisa banyak banget, jadi untuk satu resep balurannya ini bisa untuk 3 resep bola-bola susu. Nah ini hasilnya super cantik, lembut, enak, pokoknya lumer di mulut. Dimakan 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, 3 nggak cukup, 1 toples baru cukup ya guys. Nah untuk resep detailnya atau resep lengkapnya dan estimasi harga jualnya bisa kalian cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Untuk teman-teman yang mau jualan, aku doakan semoga jualannya laris manis dan sukses selalu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.